Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Khairani, NIM 1914080002, berasal dari Terdis IPA Fisika Lokal A, UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belt listrik. Pada tahun 1800, penjelajah yang bernama Alexander von Humboldt menyaksikan segerombolan berlistrik melompat keluar dari air untuk mempertahankan diri dari kuda yang mendekat. Banyak orang yang tidak percaya dengan ceritanya. Akan tetapi, berlistrik tidak selangka itu, karena berlistrik ini merupakan sejenis ikan. Dalam air, karena cahaya sulit ditemui, sinyal listrik berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, navigasi, dan menemukan mangsa, serta terkadang menyentrum mangsa. Hampir sebanyak 350 jenis ikan memiliki struktur anatomi khusus yang menghasilkan dan mendeteksi sinyal-sinyal listrik. Ikan-ikan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, tergantung pada kekuatan listrik yang mereka hasilkan. Para ilmuwan menamakan kelompok yang pertama ikan listrik lemah. Struktur-struktur di dekat ekor yang disebut dengan organ listrik menghasilkan lebih dari 1 volt listrik, sekitar 2/3 daya pada baterai AA. Bagaimana cara kerjanya? Otak ikan mengirim sinyal melalui sistem sarafnya ke organ listrik itu, yang terdiri atas tumpukan ratusan atau ribuan sel berbentuk cakram yang disebut elektrosit. Pada kondisi normal, elektrosit memompa ion-ion natrium dan kalium keluar sel untuk mempertahankan muatan positif di luar dan muatan negatif di dalam sel. Tetapi ketika sinyal saraf tadi mencapai elektrosit, sinyal itu memicu terbukanya gerbang-gerbang ion. Ion-ion bermuatan positif mengalir kembali ke dalam, akibatnya satu sisi elektrosit bermuatan negatif di luar dan bermuatan positif di bagian dalam, namun sisi lainnya memiliki pola muatan yang berlawanan. Muatan selang-seling ini dapat membangkitkan arus mengubah elektrosit menjadi baterai biologis. Kunci kekuatan listrik ikan ini adalah sinyal-sinyal saraf dikoordinasikan agar sampai di setiap elektrosit secara serentak. Hasil tumpukan elektrosit berperan bagai ribuan baterai yang dirangkai seri. Daya yang kecil dari setiap elektrosit akhirnya menjadi medan listrik kuat yang bisa merambat beberapa meter. Ada pula sel bernama elektroreseptor pada lapisan kulit ikan listrik, sehingga ikan dapat mendeteksi medan listrik ini setiap saat, juga mendeteksi perubahannya karena pengaruh lingkungan atau ikan lainnya. Ikan gajah contohnya memiliki dagu memanjang yang disebut snout-zone organ yang dipenuhi dengan elektroreseptor. Snout-zone organ dapat menangkap sinyal dari ikan lain, memperkirakan jarak, mendeteksi bentuk dan ukuran benda di dekatnya, bahkan menentukan apakah serangga yang terkubur itu mati atau hidup. Tetapi ikan gajah dan ikan listrik lemah lainnya tidak menghasilkan listrik yang cukup untuk menyerang mangsa mereka. Kemampuan tersebut dimiliki oleh kelompok ikan listrik kuat yang hanya terdiri atas beberapa spesies. Ikan listrik yang paling kuat adalah ikan aba-aba, yang biasa dikenal sebagai belt listrik. 3 organ listrik terbesar pada tubuhnya yang hampir mencapai 2 meter. Sebagaimana ikan listrik lemah, belt listrik menggunakan sinyalnya untuk menentukan arah dan berkomunikasi, namun belt listrik menyimpan cadangan listrik terkuatnya untuk berburu, menggunakan serangan 2 tahap yang menargetkan dan melumpuhkan mangsanya. Pertama-tama, belt listrik memancarkan 2 atau 3 sinyal yang kuat sebesar 600 volt. Sinyal listrik ini merangsang otot mangsa, membuatnya menjadi kejang sehingga menghasilkan gelombang dari tempat persembunyiannya. Selanjutnya, serangan yang cepat dan bertegangan tinggi menyebabkan kontraksi otot yang lebih intens lagi. Belt listrik juga bisa meringkuk sehingga medan listrik yang dihasilkan pada setiap ujung organ listrik saling tumpang tindih. Serangan listrik bertubi-tubi ini akhirnya meletihkan dan melumpuhkan mangsanya, lalu belt listrik akan menelan mangsanya hidup-hidup. Ikan listrik yang kuat kedua lainnya adalah ikan lele listrik yang dapat melepaskan listrik sebesar 350 volt dari organ listrik yang memenuhi sebagian besar batang tubuhnya, serta pari listrik dengan organ listrik berbentuk ginjal di kedua sisi kepalanya, yang menghasilkan sebanyak 220 volt. Ada satu misteri mengenai dunia ikan listrik. Kenapa mereka tidak tersentuh listrik mereka sendiri?
Mungkin karena tubuhnya besar, kelompok ikan listrik kuat dapat menahan kejutan listrik yang dihasilkannya, atau arus tersebut keluar dari tubuh mereka dengan sangat cepat. Beberapa ilmuwan menduga terdapat protein khusus yang menyelubungi organ listrik, tetapi sesungguhnya inilah salah satu misteri ilmu pengetahuan yang belum terjelaskan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.